unsur-unsur apa saja dalam perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini nanti dalam wujud RPP. Nanti jadi hasil dari ini adalah RPP. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya mungkin ya kita bisa sama-sama merancang RPP. Nah, ini tadi komponen-komponen dalam RPP pembelajaran mendalam itu ada apa saja? Karena ada beberapa komponen yang berubah. Misalkan profil, dimensi, profil lulusan itu harus ada. Kalau tahun lalu itu namanya P3, profil pelajar Pancasila. Sekarang 8 DPL, dimensi lulusan. Kemudian ada lagi nanti ada praktik pedagogis, kemudian ada lingkungan belajar, ada 4 yang baru itu. Yang terakhir adalah nanti kita bersama-sama menyusun rencana pembelajaran. Itu adalah 3 dari tujuan sesi saya. Sebelum kita masuk ke perencanaan pembelajaran, kita harus tahu dulu bagaimana sih karakteristik dari pembelajaran mendalam. Yang pertama, pembelajaran mendalam itu dinamis, fleksibel, dan responsif. Artinya dinamis, berubah-ubah karena perkembangan zaman sekarang itu era digital, jadi perubahannya sangat cepat. Jadi dalam pembelajaran mendalam kita juga bisa mengoptimalkan penggunaan digital, organisasi macam AI dan sebagainya. Kemudian berpusat pada murid. Kita memuliakan murid ya, seperti pembelajaran dalam di kegiatan-kegiatan yang tadi juga kita sudah diinfokan bahwa kita harus memuliakan murid. Jadi murid ketika pembelajaran harus berkesadaran, guru juga harus berkesadaran. Jadi nanti ada namanya kerelaan. Jadi rela untuk belajar, rela untuk mengajar. Itu. Yang ketiga ada pembelajaran terpadu. Pembelajaran mendalam itu terpadu artinya pembelajaran kontekstual dan juga nanti ada lintas yang namanya itu inquiry kolaborasi nanti oleh Bu Adelia itu. Jadi lintas sektor, jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan lembaga-lembaga, instansi lain dan sebagainya. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Ini terkait dengan pengalaman belajar, yaitu menerapkan, mengaplikasikan. Karena aplikasi itu kita sudah tahu teori-teorinya, kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kontekstual, di mengaplikasikan. Kemudian pengembangan keterampilan tingkat tinggi ini juga terkait dengan mengaplikasi. Jadi setelah ada permasalahan, murid itu dapat mengeksplor bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan kontekstual. Ada pemanfaatan teknologi digital, bisa dari internet, bisa dari LMS dan sebagainya. Proses penyusunan perencanaan pembelajaran diawali dengan adanya menganalisis capaian pembelajaran. Kita menggunakan CP terbaru 2025, yaitu Peraturan Fiskal Nomor 46. Itu yang paling terbaru, itu baru dirilis bulan Juli. Ketika kita sudah masuk, 2 minggu kemudian baru nongol ya, sehingga ada perubahan-perubahan. Namanya juga dinamis. Jadi kita guru harus siap untuk berubah. Setelah CP-nya ada, kita menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Nanti kita akan mempelajari bersama bagaimana cara kita menyusun TP dan ATP dari CP yang disediakan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah ketika sudah ada TP, ATP, kita akan merencanakan pembelajaran, RPP dan juga ada asesmennya. Jadi dalam RPP pembelajaran mendalam itu langsung ada lampiran berupa asesmen. Untuk asesmen nanti akan dijelaskan kembali oleh Mas Maria lebih mendalam. Ini ada 4 perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kita itu sebagai guru sebelum belajar kita mengidentifikasi bagaimana kesiapan murid, apakah murid sudah siap belajar. Kemudian kita memahami karakteristik mata pelajaran. Bapak Ibu menganalisis dulu CP-nya. CP-nya itu materi-materi apa yang akan kita ajarkan, apakah sudah dipelajari di pertemuan kelas 10, apakah belum. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan bagaimana baiknya, karena kan yang tahu kontekstual materinya adalah Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Profil lulusan ada 8. Jadi 8 profil itu tidak harus dalam satu TP terpenuhi. Bisa 2, 3 atau berapa sesuai dengan TP-nya. Misalkan kalau TP PKN, pendidikan Pancasila udah pasti ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan ada kolaborasi dan sebagainya. Itu sesuai dengan TP-nya. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua, jika sudah mengidentifikasi materi,
langkah berikutnya adalah menyusun desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu terkait dengan tujuan pembelajarannya apa, sudah spesifik ya, sudah mengerucut. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Ini kerangka pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah praktik pedagogis, itu metode atau model pembelajaran, strategi kita bagaimana mengajar di kelas. Apakah menggunakan PBL, PJBL, inquiry, discovery dan sebagainya, itu namanya praktik pedagogis. Bagaimana cara menyampaikan materi. Kemudian ada kemitraan pembelajaran. Ini kemitraan itu kita bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, bisa dengan orang tua, lembaga, pemerintah, media massa, masyarakat dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan pembelajar. Lingkungan pembelajar itu dari dalam dan dari luar. Yang terakhir adalah pemanfaatan digital, yaitu berbagai sumber pembelajaran digital. Itu namanya termasuk dalam desain pembelajaran. Nanti semua ini harus ada dalam RPP-nya. Kita sudah merencanakan mau ngapain. Oleh karena itu sebelum kita belajar, mengajar, kita sudah tahu kita mau ngapain di dalam kelas itu. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu prinsipnya. Jadi prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, prinsip ini nanti dalam pembelajaran itu harus ada 1 atau 2 dan 3. Boleh 1 atau langsung semuanya boleh. Kemudian pengalaman belajarnya itu memahami, mengaplikasi dan refleksi, itu juga harus ada. Kalau ini harus ada dalam setiap pembelajaran. Begitu. Ada merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi, dalam 1 TP harus ada semuanya. Dan yang terakhir adalah asesmen. Asesmen itu ada asesmen awal, as learning. Asesmen as learning itu di awal, jadi untuk menguji kesiapan. Kemudian ada asesmen proses atau for learning, itu untuk proses pembelajaran perbaikan. Dan yang terakhir ada asesmen of learning, yaitu di akhir untuk mengukur tercapaian dari pembelajaran. Seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang perlu dikuatkan kembali terkait dengan perencanaan pembelajaran ini. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut saja berarti. Mengidentifikasi kesiapan murid untuk belajar. Yang pertama, analisis pengetahuan awal. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan asesmen as learning, atau kalau zaman sebelumnya itu namanya diagnostik kognitif. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan secara lisan atau tertulis mengenai materi yang akan Bapak Ibu ajarkan atau TP yang Bapak Ibu ajarkan. Ketika sudah banyak anak yang bisa memahami materi awal, berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran. Kalau belum, ya kita ulang lagi supaya anak tahu dasar dari materi ini itu apa. Observasi dan refleksi. Bapak Ibu juga dalam pembelajaran bisa mengobservasi peserta didik mana, murid mana yang sudah bisa dalam pembelajaran dan yang belum. Observasi ini juga terkait dengan sikap peserta didik atau murid itu yang bisa aktif, yang pasif itu yang mana Bapak Ibu bisa memetakan. Bapak Ibu juga memetakan bagaimana gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, audio, ada visual, itu bisa dipetakan di kegiatan observasi sebelum pembelajaran. Kemudian merefleksi, dari hasil tadi kita merefleksi bagaimana cara kita memperbaikan PPG tadi. Nah, ini masuk ke sini tadi yang observasi terkait dengan gaya belajar dan minat. Minat murid itu mau ke pembelajaran apa? Karena tidak semua murid itu harus bisa dalam pembelajaran kita, tapi murid harus mau dalam mengikuti pembelajaran kita, tapi tidak harus bisa. Keempat, analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apakah sudah ada murid yang mampu untuk berpikir host atau ada yang belum? Jadi dalam ini nanti kita bisa melakukan asesmen formatif. Diulang-ulang lagi formatifnya jika sudah banyak anak sudah di atas dari 50% sudah bisa untuk berpikir tinggi, kita bisa lanjutkan ke asesmen of learning atau sumatif. Berikutnya konteks sosial, bagaimana dia pengalaman di rumah, bagaimana dia tidur di rumah, itu terkait dengan asesmen non kognitif. Ini sudah dikumpulkan oleh BK, jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana karakteristik masing-masing murid. Apakah tidurnya dia malam, apakah dia di rumah bersama orang tua, itu pasti akan mempengaruhi hasil belajarnya nanti di sekolah. Dan juga mempengaruhi emosionalnya. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Yang pertama,
mengenali sifat dasar mata pelajaran. Bapak Ibu sendiri yang tahu bagaimana dasar-dasar dalam pembelajaran ekonomi, geografi. Pasti Bapak Ibu tahu kalau geografi itu terkait dengan lokasi. Jadi sebelum belajar geografi, anak harus tahu lokasi tempat tinggal dia, lokasi Indonesia, permukaan bumi itu harus tahu. Nah itu kita bisa melaksanakan asesmen as learning. Mengenali kompetensi apa yang akan dihasilkan dari masing-masing TP. Kalau hanya memahami, jadi kita bisa memahami atau lebih lanjut dalam kegiatan pembelajarannya. Bisa menganalisis, jadi tujuannya itu sampai menganalisis dan seterusnya. Kemudian mendorong eksplorasi konsep-konsep dalam pembelajaran itu kita luaskan, kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Keterkaitan dengan mata pelajaran itu kolaborasi. Misalkan pembelajaran geografi itu dapat kolaborasi dengan informatika. Kita bisa buat infografis dan sebagainya. Itu bisa kolaborasi untuk setiap mata pelajaran. Matematika juga bisa kolaborasi dengan ekonomi terkait hitung-hitungan akuntansi, itu bisa. Jadi nilainya itu kita ini sama dalam satu proyek. Jadi anak itu tidak terlalu banyak proyek. Jadi bisa saling kolaborasi antar mata pelajaran untuk satu nilai. Nah, itu nanti kita juga harus mengatur bagaimana waktunya, bagaimana CP yang sama, begitu. Itu nanti dijelaskan lagi oleh Ibu Adel. Kemudian potensi mata pelajaran itu anak harus memahami apa sih tujuan kita mempelajari materi ini. Dengan dia memahami tujuannya, pasti anak akan serius untuk belajar. Misalkan kita belajar terkait dengan geografi terkait dengan ruang, anak itu kita belajar tentang wilayah. Ketika anak belajar wilayah, nanti dia tahu wilayah-wilayah mana yang dapat dijadikan sebagai pusat industri. Jadi anak bisa memilih tanah yang mana nanti harganya akan mahal, akan naik seperti itu. Jadi ada kegiatan itu kontekstual. Strategi pembelajaran itu kita akan menggunakan model pembelajaran apa? Itu juga nanti terkait dengan identifikasi karakteristik mata pelajaran. Karena nggak semua model pembelajaran itu dapat digunakan oleh semua mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu harus memilih mata pelajaran ini, TP ini itu bisa menggunakan bisa atau enggak, bisa menggunakan diskoperi atau enggak. Itu Bapak Ibu yang tahu karakteristik mata pelajarannya. Nah ini dia yang 8 dimensi profil lulusan. Kita lihat dari mata pelajaran itu diidentifikasi profil apa yang mau kita munculkan dalam pembelajarannya. Kemudian menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Tadi ada 3: bermakna, bersadaran, dan memperkirakan. Itu jadi semua pembelajaran itu harus mencakup 3 prinsip tersebut. Pilih yang dimensi yang paling relevan dalam pembelajarannya. Nah, ini dia. Untuk profilnya ada di sini, dari keimanan, ketakwaan. Jadi terkait dengan pembelajaran itu, misalkan tentang lingkungan hidup. Jadi anak harus tahu kita harus menjaga lingkungan hidup dan harus mensyukuri. Kenapa Tuhan bisa menciptakan ini, kita harus mensyukuri. Kemudian kewargaan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus peduli kita tanah air. Kemudian kreativitas, murid dapat membuat berbagai macam produk. Kemudian ada kemandirian. Murid dapat bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mengumpulkan tepat waktu, kemandirian. Komunikasi terkait dengan nanti presentasi. Jadi kalau ada kegiatan pembelajaran yang ada presentasi, DPL komunikasi sudah dicengkram. Kemudian ada kesehatan terkait dengan olahraga, gaya hidup sehat. Misalkan dalam bahasa Inggris terkait dengan ada topiknya, topik kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa mencentrakan topik kesehatan. Kolaborasi dalam pembelajaran ada kerja kelompok, berarti sudah ada kolaborasi. Kemudian peran kritis dalam pembelajaran ada menganalisis permasalahan dalam dunia nyata, itu sudah ada penalaran kritis seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya. Ini tergantung dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah atau di kelas. Itu namanya 8 DPL, dimensi profil lulusan. Ini 8 dimensi profil lulusan. Kemudian ada prinsip pembelajaran yang BBB tadi, bermakna, bersadaran, dan mengembirakan. Kemudian ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu yang memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Ini adalah siklus. Jadi siklus itu berarti harus semuanya terlaksana. Ini semuanya ada dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Diulang-ulang lagi sebenarnya ini. Di dalam modul-modul juga diulang-ulang lagi.
Kita masuk ke bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. CP dikeluarkan oleh BSK, Badan Standar Kurikulum, apalagi itu BSK tuh. Kemudian yang namanya tujuan pembelajaran itu harus memuat minimal 2 komponen, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi itu kata kerja operasional. Konten itu materinya, mau ngapain. Misalkan dia hanya memahami wilayah, itu udah minimal, itu udah bisa. Memahami wilayah, memahami teori pertumbuhan, ekonomi, udah masuk 2 aja. Karena dia minimal itu harus ada 2 menurut buku panduan yang terbaru. Jadi tidak ada ABCD. Kalau ABCD itu terkait dengan soal, pembuatan indikator soal. Yang ketiga, guru mempertimbangkan kesediaan waktu dan kedalaman serta tujuan pembelajaran. Karena waktu pembelajaran terbatas, jadi Bapak Ibu bisa mengira-ngira. Untuk satu TP ini dapat kita ajarkan dalam waktu berapa pertemuan. Jadi supaya pembelajaran itu optimal. Karena kita juga kan menyediakan waktu untuk remedial dan pengayaan. Ada 3 cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Cara pertama adalah langsung mengambil dari CP-nya. Ini misalkan untuk mata pelajaran PKN itu bisa. Pendidikan Pancasila bisa langsung, agama juga bisa langsung mengambil dari CP-nya. Informatika juga bisa langsung mengambil dari CP-nya. Karena CP-nya ada banyak, elemennya ada banyak. Kalau untuk pembelajaran IPA dan IPS itu elemennya hanya ada 2. Jadi tidak bisa mengambil langsung alternatif pertama. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi pada CP. Yang ini kita bisa mengambil dari kompetensi yang ada dan konten yang ada dalam masing-masing elemen. Hampir sama dengan yang ketiga sih. Kalau di IPS kita menggunakannya yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi untuk materi itu hanya ada di pemahaman konsep, dan di keterampilan proses itu tidak ada materinya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk CP yang terbaru itu sekarang bukan dalam kotak-kotak, tapi dalam bentuk karakter seperti ini. Ini untuk CP geografi fase F. Ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Di dalam pemahaman konsep ini udah ada materi-materinya. Jadi kita tinggal ambil saja nih. Menganalisis keuntungan dari posisi strategis wilayah Indonesia dari sisi astronomis, geografis, dan geologis. Ini udah dalam satu, kita buat dalam satu TP. Kemudian yang ini juga bisa dibuat TP sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam. Ini karena banyak banget sumber daya alam. Jadi Bapak Ibu sendiri yang tahu nih bagaimana kedalaman dan kompleksitas dari materinya. Jadi masing-masing mata pelajaran ya sesuai dengan karakteristiknya. Bapak Ibu yang tahu. Karena kita juga nggak tahu bagaimana kedalaman matematika itu sampai kemana kan nggak tahu. Jadi Bapak Ibu sendiri yang bisa mengaturnya. Kemudian yang ini di sini tidak ada materinya. Ini hanya keterampilan. Jadi Bapak Ibu dalam proses posisi strategis itu bisa mengamati fenomena yang ada di lingkungan sekitar, apa sih keuntungannya, kerugiannya apa, itu bisa di sini mengamati. Kemudian bisa mendokumentasikannya, bisa kita buat proyek, dan sebagainya. Dan nanti ada yang namanya mengkomunikasikan. Jadi ada dalam kegiatan pembagian itu anak itu presentasi, begitu. Itu untuk pilihan yang ketiga. Jadi mengintegrasikan antara konsep dengan elemen keterampilan proses. Ini adalah bentuk kata kerja operasional atau namanya kompetensi yang akan diukur. Kalau di pembelajaran mendalam itu ada pengalaman belajar ini, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau di pembelajaran bahasa itu menggunakan yang taksonomi Bloom, mencipta sampai atas. Jadi kalau dari merefleksi itu udah tingkat paling tinggi sampai mencipta dan mengevaluasi. Kalau di pembelajaran IPA dan IPS, kalau menurut buku panduan kita menggunakan taksonomi Solo. Ini taksonomi yang baru juga nih, belum kita pahami juga. Nanti kita sama-sama belajar terkait dengan taksonomi ini, pengelompokan ranah kognitif. Ini contoh untuk alternatif yang ketiga, geografi. Tadi kita ambil langsung dari depan, menganalisis keuntungan dari posisi strategis wilayah Indonesia dari sisi geografis dan geologis. Udah, gitu aja. Kemudian yang kedua tadi ada sumber daya alam, kita masukin aja. Karena depannya tadi dia masih nyambung sama yang analisis, langsung aja menganalisis pemanfaatan sumber daya alam.
Ini kompetensi, ini kontennya. Karena ini fase F, jadi diajarkan sampai kelas 12. Bapak Ibu sendiri yang tahu di mana yang akan diajarkan di kelas 11, mana yang diajarkan kelas 12. Nah, contoh yang paling kecil, yang paling dikit, ya ini dong kita memahami kewilayahan. Tapi ini sini udah mencakup unsur dari tujuan pembelajaran, yaitu ada kompetensi dan ada konten. Begitu. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan terkait dengan cara menyusun dari CP ke TP? Itu seperti itu. Ya silakan Bapak Bapak. Untuk yang bahasa Pak coba kita diskusi. Kalau yang kita kan rata-rata yang IPA udah sesuai. Udah sesuai ya, karena Informatika tuh mungkin dari teman-teman yang lain yang udah pengalaman juga bisa informatika ya Pak. Informatika ya Pak. Kalau kami gampang kan, karena keterampilan proses itu adalah bagian dari mencapai pemahaman biologi ya gitu. Contoh ya, sambil dicari kan informatika ya Pak ya. Contoh, misalkan mengelompokkan kasih makhluk hidup. Untuk mencapai mengelompokkan ya berarti harus ada proses mengamati, kan itu IPA semua. Mengumpulkan data, melakukan apa, menganalisis, terakhir mengkomunikasikan, itu bagian dari pembelajaran. Nah, yang kita bingung kan bahasa, kami yang orang biologi ya, ini seni, yang beda-beda kan. Kalau IPS kan semua pemahaman juga, pemahaman proses dan informatika. Matematika juga, kalau matematika kan lebih ke kontennya ya, geometri gitu ya. Nah itu coba buat. Kalau matematika dari yang kedua berarti ya, Bu Bima ya. Pakai yang mana pilihan alternatifnya? Kalau matematika. Matematika tuh. Kalau bahasa kan itu keterampilan ini kan. Ya, sama bahasa juga susah juga itu. Susah bikin TP-nya tuh. Bahasa matematika itu susah bikin TP-nya tuh. PPP pakai alternatif mana Pak Taufik? Kalau dari Pak Taufik bahasa Indonesia menggunakan alternatif yang mana? Ini alternatifnya nih, tiga ini. Jangan-jangan PPP bikin alternatif sendiri. Bikin sendiri. Yang mana yang Pak Taufik ya? Ini kok. Yang kolom tadi. Yang belum solo. Oh itu kerjanya ya. Coba saya lihat. Nah, kalau ini mah enggak Pak, ini saya jelasin boleh Pak? Iya bisa Bapak Gak? Saya kan tentunya di situ. Oh boleh, berarti nggak usah saya. Ada tadi kan? Jadi Bapak Ibu yang terkait izin, yang terkait Pak bahasa itu memang nggak ranah ke sini. Dia memang kemampuan dalam berbahasa. Kan kemampuan bahasa kan ada apa Pak? Ada mendengar, ada 4 itu, ada 4. Nah, kalau izin, kalau solo ini berkaitan dengan pemetaan siswa. Jadi itu memang sebenarnya ini apa namanya gimana ya? Contoh Bapak Ibu prastruktural. Contohnya kalau prastruktural itu anak belum tahu apa-apa. Jadi kayak pertama kali kesini Bapak Ibu belum tahu pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nah itu namanya prastruktural. Jadi kita bisa kalau ini kan lebih kepada kemampuan kata kerja operasional berkaitan dengan apa namanya itu kompetensi. Ya. Nah sekarang memang ada beberapa kompetensi yang memang pakai bahasa begini, tapi memang tetap kesini dia nih. Nah saya ulangi ya, kalau prastruktural awalnya kita semua belum tahu sama sekali terkait dengan pola pikir bertumbuh dan itu. Unistruktural baru tahu satu konsep. Contoh tentang sel, Bapak Ibu baru tahu tentang mitokondria. Nah, mana ya Bapak Ibu ya? Multistruktural Bapak Ibu tahu mitokondria, Bapak Ibu tahu nukleus. Banyak tapi tidak berkaitan. Relasional Bapak Ibu sudah mengaitkan, ternyata kalau mitokondria banyak, ternyata nukleus akan lebih bekerja lebih optimal karena yang menciptakan mitokondria adalah nukleus gitu misalnya. Jadi kalau relasional itu udah bisa dihubungkan Pak. Jadi yang banyak tadi yang terpisah-pisah itu menjadi gabung. Kalau berpikir akar mendalam berarti pengetahuan relasional ini bisa dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, baru yang ini semua dimasukkan ternyata mengingat itu C1 atau L1 itu adalah unit struktural. Kalau ini kan nggak ada dia. Kalau di buku itu nggak ada yang tidak tahu sama sekali nggak ada. Karena dia dimulai dari kata mengingat. Pada saat orang mengingat, berarti dia tahunya unit struktural Pak. Baru fakta-fakta aja. Gitu. Pada saat dia memahami, kan paham ya. Berarti ada beberapa, cuman belum bisa dihubungkan. Nah, mengaplikasikan dan menganalisis sudah masuk ke relasional. Pada saat mengevaluasi dan mencipta, dan ini kan dimensi belum ya. Nanti ada lagi yang namanya metakognitif di bagiannya. Fakta itu, nah itu udah masuk ke sini. Berpikir abstrak dan mendalam. Nah ini memang sebenarnya sama sih. Sama, makanya kita buat ini sama. gitu, ya. Tapi memang sekarang untuk memetakan anak
Contoh ya matematika, anak ini semua awalnya struktural. Pada saat ibu kasih alfa PD, mungkin ada anak yang sudah sampai sini, ada anak sudah sampai sini, ada anak yang mungkin sudah sampai sini gitu loh, Bapak Ibu. Jadi beda-beda. Nah, maka dari itu soal Bapak Ibu semakin nggak boleh sama semua, harus di sini semua. Berarti harus ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Kan sama kayak belum dong, ada yang C1, C2 atau L1, L2, L3 kayak gitu. Ini menarik nanti kita lakukan penelitian nih tentang Solo karena kan baru ya, baru dikaji cara ini sebenarnya udah lama ya. Bukan alat dua di situ. Ya, jadi ini lebih, kalau saya baca sih ini lebih kepada kemampuan anak, taksonomi anak terkait dengan kemampuan dia memahami sesuatu. Makanya ini berhubungan banget dengan ini pengalaman belajar. Pada saat multistruktural dan multistruktural ini dia masuk ke memahami dong Bapak Ibu. Jadi Pak pemandu itu sudah sampaikan bahwa ini harus tercapai 1 TP. Jadi nggak mustahil Bapak Ibu tiga-tiga tercapai dalam satu pertemuan, nggak ada, nggak. Itu berarti pasti maaf ya, mengaplikasikan dangkal. Nggak mungkin kita baru satu ketemu gini langsung anak bisa mengaplikasikan. Harus 5 pertemuan, 6 pertemuan baru anak bisa mengaplikasikan, baru refleksikan. Terus kalau dia nanya, tapi setiap pertemuan saya refleksi itu bukan refleksi terkait dengan keseluruhan TP, tapi refleksi pembelajaran gitu Bapak Ibu. Kalau refleksi dalam satu TP berarti dia bisa mengkontekstualkan materi yang ada gitu Bapak Ibu. Jadi terus nah ini ketiga saling berkaitan begitu apa sesuai Bapak Ibu nanti kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Bapak. Bapak. Ya benar Pak Bapak, terkait dengan refleksi yang biasa kita lakukan di kegiatan penutup itu hanya refleksi pembelajaran, bukan refleksi terkait dengan TP. Betul. Ya, kalau refleksi TP itu harus ada mencipta dan mengevaluasi gitu. Jadi ini bisa dalam satu pertemuan atau lebih sendiri, berefleksi sendiri gitu, karena panjang dia. Nah itu dia penguatan yang terkait dengan refleksi pembelajaran dan refleksi dari tujuan pembelajaran. Nah kemudian kembali tadi ke matematika. Dan bahasa Indonesia itu menggunakan pilihan yang mana ya? Iya, iya. Enggak, yang terkait dengan pembuatan TP-nya. Yang ininya nih, 3 ini nih. Bisa digabung. Bahasa apa sih? Ya, Miss Maria, bahasa Yang kedua Pak. yang kedua ya. Terus belum Pak di. Jadi nggak langsung kompas CP. Iya. Oh iya iya. Jadi pikirin dulu ya materinya mana, Digabung ya? Digabung gitu. Kompetensinya apa Tapi dulu. digabung nih. Itu kan kalau kompetensi dan konten kan beda. Kita kan bukan kayak mapel ya satu Oh, jadi iya. kita printil. Berat. Ya, maka susah kalau mau. Jadi dalam satu kalimat itu udah ada 3 topik. Oh berarti dari satu tema itu bisa beberapa itu ya? 3 teks. Oh. Satu kalimat 3 teks. Kayaknya bahasa udah ajak ya, maksudnya udah diskusi kan, karena bahasa Indonesia bahasa ini sering diskusi kan. Iya. Sama Miss ini juga udah diskusi. Mungkin informatika yang memang kan sendiri ya, jadi di sini forumnya enak ya Bu, kita bisa saling berdiskusi. Kalau bahasa seperti dari ini udah pada ini ya, udah ajak gitu ya, udah pada oke. Informatika deh ya Bu. Oh, informatika kayaknya alternatif 1 dan 3 tuh Pak bisa dikombinasi nggak? Nah, buat gimana? Iya tuh. Kayaknya belum nih Pak. Ini sebelum pilih salah satu buku gabungin kan? Tidak diintegrasikan kan? Entitas elemen, kalau mau bikin komputasional membuat teknologi digital, itu kan Susah, harusnya ada yang bener. literasi tuh. Susah. Beda elemen. Ya, beda elemen ya. Iya, elemennya malah ada yang di literasi, ada yang di Pak, izin buka yang di informatika aja Pak, coba Pak. Ya, dibuka nih. Enggak yang ibu udah bikin proses kan? Yang tahu iya izin dulu karena lagi di analisis. Tapi kan Ternyata ada parameter kalau iya, tapi kan secara ini kan sama ya. Iya, Sudah. Iya, boleh. Ini oke. Ini Yang fase ada E. berat di fase F Pak. Kenapa ya Bu? Kalau yang E kan kurang lebih masih sama. Fase F itu ada 4 elemen. Kalau E Cuma 2. 4 apa aja Bu? 4 itu teknik komputasi, literasi digital, kemudian Itu cara apa materi sih? Ada data dan analisis data sama
Kalau bahasa kan cara ya Pak, untuk memahami Algoritma. caranya kan minimal ini. Oh kalau ini beda sama yang CPN sebelumnya mungkin ya? Kayaknya sebelumnya banyak banget. Yang ini sama. Sama. Yang banyak itu di Bahasa E. Bahasa Oh, E. banyak banget. menunjukkan 2 elemen, tapi sebenarnya 4 elemen itu Pak. Sebenarnya gimana? Karena di dalam berpikir komputasional itu ada algoritma. Nah di fase F itu Iya. lagi Pak. Iya dia dua di fase E dua elemen dan di fase F jadi 4. Nah yang bingungnya itu kan sebenarnya nggak boleh perulangan ya di pembelajaran mendalam. Di fase E itu ada ulang lagi di fase F Pak. Lebih dalam kali kompetensinya Bu. Mungkin yang bawah itu memahami yang E, yang F mungkin udah Aplikasi, iya. menganalisis kali ya. Saya nggak baik Kalau sudah di baca fase E, informatika. di fase E itu harus menerapkan loh Pak. Nah F Nah yang F dari menerapkan, menganalisis, membuat pemasalah. Jadi konteksnya itu kayak dari fase F itu harus ngulang lagi dari awal sampai ke bagian menganalisis, mencipta gitu. Mungkin kalau bahasa ya Bu Hendy, kemarin kita kan baca memang ada yang pendapat, mengungkapkan pendapat di kelas fase E ada, di fase F ada ya. Tapi memang ada 2 kata yang berbeda kalau nggak salah. Jadi memang kita fokusin ke pendalamannya. Di fase E mengenalkan memberi pendapat, tapi masih tentang hal sehari-hari ini ya, topiknya dangkal dan udah. Kalau di fase F memberikan pendapat tuh udah topik-topik matang berbobot, misalkan climate change apa itu kalau di saya. Kalau di Ibu gimana coba? Nah ini yang saya agak bingung karena di fase E itu yang misalnya kalimat taksonomi belumnya itu udah berat-berat dari semuanya rata menerapkan, menganalisis, iya, menggunakan ya. menggunakan. Dan untuk kata mengenali itu jarang. Nah yang sedangkan waktu untuk sampai menerapkan itu anak kan harus memahami dari awal. Kita harus mengenali bahwa anak ini di kelas 9 udah sampai semana. Lalu kita ulang kembali kan, waktunya itu nggak ada. Makanya kemarin kan info dari Pak Wah, Iya. adalah anak yang penting tahu gitu kan. Tahu doang. Jadi saya Memahami doang, gitu. iya. Karena kalau sampai menerapkan, waktunya nggak ada, nggak bisa. Ya izin mungkin dan sebenarnya untuk kelas 10 kita ya untuk informatika ini hanya memahami aja berarti mungkin itu. Nah ini kan langsung bisa dikopas jadi TP nih memahami konsep ini. Itu menggunakan alternatif yang pertama. Nah itu nggak menerapkan tuh. Iya menerapkan jadi gimana harus menerapkan ujung-ujungnya ya. Iya, ada sampai merancang. Berat banget ini. Ya itu guru yang tahu kapasitas materi ini jadi bisa diturunkan saja lah Bu Min. Untuk berikutnya kan ketika dia ngambil informatika di kelas 11 pasti kan ketemu lagi terkait dengan materi-materi tadi begitu. Di awalnya hanya tahu dasarnya aja memahami. Tuh untuk TP karena beda-beda kalau sekarang itu kita yang membuat sendiri guru yang membuat. Iya. Mungkin kalau saya baca ya itu sepertinya harus dipahami dari karakteristik dari Bugin. Coba kalau Bugin perhatikan A dan B itu dia terkait loh. Berpikir komputasional dan algoritma pemrograman itu dia terkait. Jadi dia harus punya kemampuan berpikir komputasional, kemudian dia bisa membuat algoritma dan pemrograman. Lalu yang B dan C itu dia sama itu satu kaitan menurut saya sih kalau saya baca. Literasi digital pada akhirnya dia akan bisa menganalisis data. Dengan adanya literasi digital dia bisa jadi sepertinya itu bisa dilintas Ya, itu antara A dan D, B dan C. Tadi alternatifnya boleh tidak saya pilih antara alternatif 1 dan 3 tergantung konteks daripada TP. Untuk yang fase F apa yang E? Bu Min? Yang E Pak. Ya kalau E gimana kalau F ini udah pasti bisa ya yang pakai alternatif 3 ya. Kalau seperti itu pilihannya kan yang tahu kan gurunya ya berarti yang bisa juga berarti pilihannya yang ke-3 aja mungkin itu pilihannya ke-3 mengintegrasikan begitu untuk informatika. Bu, integrasikan aja. Iya pilihan ke-3 berarti. Yang E itu bukannya hanya ada dua, mungkin literasi digital dan berpikir komputasional aja fase E. Iya. Dia kan hanya dua kan? Iya, Dia cuma hanya ada berpikir kaitannya. komputasional dan literasi digital kan dia hanya dua tuh. Dia muncul tambahan lagi apa yang sama ya? Maka kan itu berarti yang apa yang analisis data dan algoritma kan berarti dia tidak ada tuh. Nah karena
itu akhirnya si analisis data itu bagian dari literasi digital, kemudian berpikir komputasional itu bagian Algoritma. lanjutannya adalah algoritma Algoritma. pemrograman. Iya. Makanya nggak ada tuh, kalau saya baca dari karakteristik sih begitu tuh. A dan D, maka itu A dulu baru dia D, pada akhirnya di fase F AD, kemudian di fase A itu fase E itu dia D saja, kemudian di fase F nya dia disampaikan lagi yang C kalau dari karakteristik. Ya, itu nanti masuk ke ATP jadinya. Bisa masuk ke ATP. Baik, untuk KP sepertinya sudah mulai tercerahkan ya Bapak Ibu ya terkait dengan pilihan, karena pilihannya ada 3. Yang tahu kompleksitas materi karakteristiknya adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu tulis aja, jangan aku salah kan tadi kan kita pola pikir berkembang, jangan aku salah. Ya Bu Linda. Kami di matematika ya Bu, kemarin sama Pak Jajan kan yang di fase E contohnya statistik. Statistik itu di fase E ada ya Pak Jajannya, itu di kelas 10. Kemudian di fase F juga ada. Kami statistik, tapi statistiknya pun kemudian kami dibagi lagi antara yang minat dengan yang yang minat dengan yang umum gitu. Nah kemarin itu materinya terbatas di kelas fase E-nya itu sedikit sekali Pak, hanya mendalam terkait memahami gitu saja kan. Kemudian di kelas fase F-nya itu memang lebih kompleksitasnya, kami ternyata diregresi. Ternyata kan sebelum regresi harusnya ke uji normalitas, homogenitas gitu-gitunya, ternyata itu di MTL setelah kita beda CP-nya kembali gitu Pak. Boleh itu nggak Pak? Bukan kalau misalkan itu sudah benar atau belum Pak? Sebentar, yang di Prota ya Pak berarti ya? Iya, ada di Prota. Ada di ATP juga sih Bu Linda. Iya Pak. Yang kelas berapa Bu Linda? Kelas 12 berarti Pak. Sekarang kemarin kami memecahnya sehingga itu Pak yang di mat wajibnya hanya sekedar mereka mengetahui bahwasannya sebelum regresi harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Tapi uji prasyarat ini nanti dipelajarinya di MTL. Padahal kan seharusnya materi prasyarat tapi kok malah banyak ke MTL gitu loh Pak. Nggak apa-apa kan itu. Gak apa-apa sih menurut saya Bu Linda, kan yang tahu kompleksitas kan Bu Linda. Saya nggak tahu tuh materi-materi itu apaan gitu. Saya nggak bisa saya juga jadi pilotnya. Karena nggak tahu, nggak bisa membayangkan itu gimana belajar itu nggak bisa. Coba deh Pak, ini kan ada guru matematika 2 lagi. Iya. Diskusi. Gimana Bu Ima sama Pak Jajang terkait perspektif ya? Iya. Sama Pak Buat? Gak ngerti. Soalnya di kontennya saya nggak ngerti kontennya. Kemarin kita di situ ya Bu ya pembahasan ya. Kemarin saya menjadikan yang analisis data dan peluang itu di yang kedua materinya karena berharap di mat wajib sudah diajarkan fungsi peluang dulu gitu. Ternyata enggak Pak. Gitu. Jadi yang simpel kayak kan kalau yang gambarnya gini, ketika peluangnya itu hanya simpel saja ngambil 1 di kotak itu kelas 10. Tapi ketika dia ada syarat A, syarat B di kelas 12 gitu ya Bu Bima ya, tapi yang wajib. Tapi yang lebih kompleks lagi yang fungsi itu di MTL. Itu Mbak. Jadi kami kemarin rencana pengen biar berkesinambungan nih yang teknik biar nggak berulang kan. Tapi akhirnya tetap nggak bisa pas nih di ATP-nya karena berkaitan dengan 2 kelas yang lain. Kualitas atas kelas ya jadinya ya. Iya, Pak. Kalau menurut hemat saya ya diambilnya yang paling sederhana dari sederhana itu diajarkan dulu di kelas 10. Tapi jika nanti dia ada lagi di kelas 11, ya Bapak Ibu mengajarkan kembali materi yang sederhana itu untuk biar bisa dia lanjut ke tahap berikutnya. Begitu bisa mereview atau gimana lah, dasar-dasar itu diajarin dulu. Karena kan nggak mungkin kalau melompat ke set ketiga padahal satunya itu belum kan. Iya, jadi diperkenalkan dulu lah, bisa satu pertemuan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Itu Bu Indah untuk jawaban terkait dengan materi-materi matematika. Gimana ya? Kita lagi dulu kali ya? Sampai 10.30 kali? Gimana Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut dari tadi sudah ke TP.
Sekarang kita menyusun alur tujuan pembelajaran. ATP berarti Bapak Ibu sudah punya TP-nya. TP-nya sudah dijabarkan apa saja yang akan diajarkan dalam satu semester atau satu fase. Ini juga ada beberapa pilihan, ini malah ada 6 pilihan atau alternatif bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, alurnya itu juga Bapak Ibu sendiri yang tahu bagaimana karakteristik mata pelajarannya, kemudian kompleksitas materinya itu Bapak Ibu sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu takut salah, yang penting diajarkan itu ketika anak belajar itu tahu bagaimana tahapan belajar matematika, informatika itu tahu. Nah, yang pertama seperti ini, pengurutan dari konkret ke abstrak. Jadi yang konkret itu yang mudah-mudah ke yang sulit. Dari memahami sampai merefleksi. Kemudian menurunkan secara deduktif dari umum ke khusus. Pengurutan dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian hierarki tingkatan-tingkatan, bagaimana di TP-nya itu apakah dia berkelanjutan atau tidak. Kemudian prosedural, cara A dulu step by step. Dan terakhir adalah standar performa atau scaffolding ini untuk pembelajaran PJOK. Jadi PJOK harus dijelasin dulu bagaimana cara servis, bagaimana cara untuk blocking dan sebagainya. Nanti penilaiannya itu adalah keseluruhan pertandingan dalam pertandingan volley. Seperti itu pakainya scaffolding. Jadi tahapan-tahapan. Jadi cara keseluruhan ini sebenarnya dari tahapan yang dari awal sampai yang paling akhir. Intinya begitu. Jadi ada pilihan ini, ada 6 pilihan untuk menyusun ATP. Nah, ini tadi yang terkait dengan hal-hal baru dalam kerangka desain pembelajaran kurikulum mendalam. Yang pertama ada praktik pedagogis, itu bagaimana cara model penggunaan media belajar dan sumber belajar itu digunakan dalam praktik pedagogis. Kalau untuk contoh-contohnya, bagaimana Pak Bagas? Pak boleh sedikit nggak ya menyusun ATP? ATP. Bagaimana Bapak Ibu? Nah ini saya mau curhat nih. Iya. Curhat dong ya. Mama Dede ini nggak jelas nih. Pemerintah. Pertama adalah saya kesel dong sebagai guru biologi. Saya masuk ke hierarki. Jadi saya rombak tuh fase kemarin anak-anak si Kondra. Cuma di TKI itu masih ikutin 2013 karena memang masih dari 2013 ya. Akhirnya anak-anak saya terbengkalai nih. Padahal saya ikut. Kalau maaf ya, kalau negeri itu rata-rata masih pakai 2013 sama persis. Kelas 11 itu ya 2013, kelas 12, kelas 2 ini. Kalau saya itu, contoh, Bapak Ibu pernah IPA ya, pasti kebayang. Ini dari KTSP jadi nggak pernah berubah. Jadi kelas 11 itu kan pasti sel. Bener dong? Sel, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, organ, betul. Nanti di kelas 12 itu ada perkembangan tumbuhan, metabolisme, sintesis protein, pembelahan sel, baru genetika, baru evolusi, baru biotek. Nah, karena pas saya itu gabung, saya kan masuk ke hierarki dong. Sel dulu saya selesaikan. Jadi habis sel, saya ngomongin tentang pembelahan sel. Kan kalau yang 2013 pembelahan sel di kelas 12, sel di kelas 11 bayangin. Sel jaringan organ, kalau lagi 11 balik dong. Kalau di Campbell itu sel, pembelahan sel, sintesis protein, metabolisme baru organ. Nah di saya anak-anak ini organ masih di kelas 12. Tidak ada satupun guru yang saya dapat ya pada saat diskusi ya, semuanya itu organ di kelas 11 masih sama seperti di fase di kurikulum 2013. Anak-anak saya ini ekspresi, pencernaan, pertahanan tubuh, sirkulasi itu di kelas 12. Karena kami sudah selesai semua yang materi kelas 12 Pak. Metabolisme saya sudah selesai semua, baik Bapak Ibu. Sekarang anak-anak yang di negeri itu semua lagi metabolisme. Saya udah beres di awal di kelas 11. Baik maksud saya, ini berarti hanya omong doang kalau masuk TKA. Ya. TKA itu kan otomatis anak-anak saya sudah selesai semua bagi kelas 12, tapi kan belum selesai dong, karena nanti sistem tubuh itu baru selesai di bulan Desember. Karena kami tahun ini hanya sistem tubuh doang Pak. Karena biotek kan udah di kelas sebelumnya gitu ya. Kalau anak-anak yang lain, dia sudah selesai materinya. Kebayang nggak? Nah, nggak bisa disalahkan juga karena TKA itu masih ada di kelas 2013. Kebayang nggak Bapak Ibu? Tapi kan dirugikan dong saya yang memang sesuai dengan apa yang memang disampaikan itu. Akhirnya mau nggak mau memang ada penyesuaian Pak di kelas 12. Nanti yang ekspresi itu yang akan selesai di Desember tetap saya ajarkan terkait dengan materi untuk TKA.
Saya udah dapat informasi TKA akan keluar apa nih, saya udah jelasin nih sambil kebayang nggak kalau ngikutin anak-anak nggak dapat ekspresi sama pertahanan tubuh karena pada saat di proses prota itu ekspresi di bulan September, Oktober, November itu di pertahanan tubuh Pak. Baik, terima kasih Pak Baga terkait dengan curahannya. Iya ya. Jadi terkait dengan TKA itu adalah irisan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengikuti pure dari kurikulum 13, kurikulum Merdeka saat ini dari kelas 10 kan kita kan ini kurikulum Merdeka pasti ada materi-materi yang belum diajarkan ya, itu Pak Baga ya. Bukan Pak, Pak Iksan kan tahu karena saya ikut di sini tahu. Tapi akhirnya kan ngapain buat begini? Oh ini penyataannya ini. Semua yang biologi itu nggak ada yang begitu gitu loh. Saya ikutin yang sendiri karena ikutin ini jadi dirugikan dong. Akhirnya kelas 11 saya ikutin lagi 2013. Karena saya nggak yakin semua bukan udah ada yang gini Pak. Yang sekarang pun semua guru rata-rata nggak ikutin yang sesuai dengan hierarki yang gini loh Pak. Karena kan patokannya akhirnya adalah TK. TK ini berlangsung sampai 3 tahun Pak. Itunya frameworknya. Berarti mau nggak mau yang kelas 11 ini akhirnya saya kembali lagi di kurikulum 2013 kamu maksud saya Pak. Itu saya mau kasih tahu gitu. Saya kembali lagi ke 2013 padahal nanti logikanya Bu tahun depan udah nggak ada lagi 2013 tapi framework itu berlaku 3 tahun. 3 tahun framework berlaku 3 tahun. Nah itu dirugikan dong saya karena saya menyelesaikan seperti ini. Iya. Karena ternyata pada faktanya nggak banyak sekolah mungkin di Jogja ada kali ya yang pakai begini. Saya kan pakai Campbell jadinya Pak. Hierarkinya sel dulu, organ, baru itu gitu Pak Puan. Ya untuk susunan ATP memang kita bisa melihat dari kurikulum 2013 bagaimana susunan yang terdahulu kayak gitu bisa kita aplikasikan juga jika memang sesuai. Ya akhirnya saya nggak pakai perspektif saya terkait dengan itu. Mau nggak mau ini bukan merdeka jatuhnya dong. Iya. Karena akhirnya yang kita diarahkan ya udah saya ikutin 2013 yang anak-anak kelas 11 sekarang persis dengan yang 13 persis metabolisme di kelas 12. Jadi anak-anak nih di kelas 12 dapat kelas 11 juga sama gitu loh. Ininya gitu ya udah itu doang Pak. Iya betul, kita masih berada di Indonesia berarti. Tidak ada sinkronisasi antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya. Betul Pak. Gitu ya, intinya gitu. Jadi kita ya dinamis lah. Bagaimana cara kita menyesuaikannya. Gitu ya. Masih di Indonesia. Baik, dulu berarti ya kita kembalikan kepada pewara. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali.